Shalom Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada. Saya berdoa supaya kita tetap aman, kita tetap kuat, kita tetap diberkati di dalam Tuhan. Dan pada hari ini sebelum kita memulai hari atau kapanpun Anda menonton video ini, biarlah kita belajar satu hal di Alkitab. Kita baca dulu ayatnya di Matius 6 ayat 25 sampai ke 29. Matius 6 ayat 25 sampai 29. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku, Yesus sendiri berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ini pengajaran Yesus yang luar biasa. Kalau kita lihat di sepanjang Matius 5, 6, dan 7, Yesus mengajarkan banyak hal. Yesus mengajarkan tentang hal berdoa, hal berpuasa. Dia mengucapkan ucapan bahagia di atas bukit yang sangat terkenal. Dan dari semua pengajaran Yesus di Matius 5 sampai ke 7 ini, Yesus menyisipkan satu hal, kekhawatiran. Rupanya Yesus, dia adalah Allah semesta alam, dia yang menciptakan bumi ini, dia tahu bahwa umat ciptaannya punya potensi untuk khawatir. Sehingga dalam pengajarannya yang sangat berkuasa ini, dalam pengajarannya yang sangat luar biasa ini, Yesus menyisipkan tentang kekhawatiran. Dan Yesus berkata, janganlah engkau khawatir akan apapun juga. Dan betul, saya sempat pernah baca buku tentang kekhawatiran. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa cari bukunya, judulnya The End of Stress. Nah, di situ dikatakan, menurut penelitian, 97% hal yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Coba kalau kita pikir-pikir lagi ya, saya kemudian merenungkan data itu ya, saya merenungkan statistik itu. Coba deh kita pikir, berapa banyak kali memang kekhawatiran kita tidak terjadi. Sebagai contoh, dulu waktu awal-awal pandemi ini ada, semua kita ketakutan. Saya ketakutan, saya khawatir. Wah, gimana ya kalau bisnis saya, kalau pekerjaan kita, kalau penghasilan kita kemudian tiba-tiba hilang, tiba-tiba berkurang. Tapi Bapak Ibu Saudara semua, kalau kita boleh lihat sampai hari ini, kita melihat ke belakang, ternyata apa yang kita khawatirkan nggak terjadi itu. Apa yang kita khawatirkan nggak seburuk yang awalnya kita pikirkan. Dan Yesus tahu bahwa kekhawatiran kadang tidak membawa hasil apapun, kekhawatiran tidak membuahkan hasil apapun. Oleh sebab itu Yesus berkata, janganlah engkau khawatir akan apapun juga. Hal ini ditekankan lagi oleh Paulus di Filipi. Di Filipi yang keempat, Paulus mengatakan, janganlah engkau khawatir akan apapun juga. Saya bacakan ayatnya saja untuk Bapak Ibu Saudara semua. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wow, ini ayat yang luar biasa. Berapa banyak kali kita berpikir, apa sih lawannya tidak khawatir? Oh, berpikir positif. Apa sih lawannya kekhawatiran? Ya, tidak khawatir, berpikir positif. Tapi Paulus di sini mengatakan, obat satu-satunya bagi kekhawatiran adalah ucapan syukur. Ganti kita khawatir, mari kita mengucap syukur. Ganti kita khawatir, mari kita menaikkan ucapan syukur. Bahkan
Petrus sendiri berkata di suratan 1 Petrus 5, saya bacakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Wow, kita bisa mengucapkan syukur untuk melawan kekhawatiran kita, karena kita tahu bahwa Allah memelihara kita. Saya percaya ini bukan hanya sekedar terapi psikologi berpikiran positif yang diajarkan oleh dunia sekitar kita. Ini bukan hanya sekedar motivasi, ini bukan hanya sekedar menguatkan diri, self motivation, bukan hanya sekedar pengembangan diri, tapi terlebih daripada itu kita percaya bahwa Allah memelihara kita. Sama seperti kita bisa menaikkan ucapan syukur karena kita sadar bahwa Allah memelihara kita. Sehingga ini bukan hanya sekedar berpikir positif, tapi kita tahu, kita dengan yakin, kita sadar dan kita menikmati bahwa Allah memelihara kita. Dan menariknya, ini yang Paulus coba katakan ya di Filipi 4 ayat 6 tadi. Janganlah engkau khawatir, tapi naikkanlah doa dan ucapan syukur. Apa yang harus? Sepertinya dari ayat ini kita tahu bahwa saat kita khawatir, kita naikkan doa, kita naikkan ucapan syukur. Kalau saya boleh menggambarkan ayat ini ya. Kita naikkan ucapan syukur, kita naikkan doa, kita naikkan terus sampai ke dimensi ilahi. Sampai naik ke dimensi ilahi doa kita dan ucapan syukur kita. Dan saya percaya saat kita masuk ke dimensi ilahi, saat kita masuk hanyut di dalam hadiratnya, segala hal yang bukan sifatnya Tuhan pasti nggak ada di hadiratnya. Semua hal yang bukan sifatnya Allah pasti nggak ada. Ketakutan tidak ada di hadiratnya. Kekhawatiran tidak ada di hadiratnya. Kesedihan tidak ada di hadiratnya. Yang ada adalah ucapan syukur, yang ada adalah sukacita, yang ada adalah damai sejahtera. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua, saat kita sedang khawatir akan apapun juga, mari kita naikkan doa, mari kita naikkan ucapan syukur, terus naik, sampai ke suatu dimensi yang kita tahu bahwa, ya aku nggak akan khawatir lagi, aku nggak akan bersedih hati lagi, aku nggak akan khawatir tentang apapun juga di masa mendatang, karena Allah yang memeliharaku, karena Allah yang memelihara kami. Bukan keuangan kita yang memelihara kita, bukan pekerjaan kita yang memelihara kita, bukan penghasilan kita yang memelihara kita, bukan status kita yang memelihara kita, bukan ekonomi yang kita punya yang memelihara kita, bukan nomor rekening, berapa banyak rekening yang kita punya yang memelihara kita. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, Allah yang memelihara kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua, saya tidak berkata, kalau gitu aku mau hidup santai, nggak mau memikirkan masa depan. Itu dua hal yang berbeda. Tapi yang mau saya katakan sama seperti Yesus katakan di Matius 6 tadi, janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Kekhawatiran itu seperti benalu ya, seperti parasit. Dia mengambil hal-hal terbaik yang ada dalam diri kita. Dia menyedot hal-hal yang terbaik dalam diri kita. Kekhawatiran menyedot sukacita kita, kekhawatiran menyedot damai sejahtera kita, kekhawatiran menyedot semua energi kita. Dan Yesus tahu pasti bahwa kekhawatiran ini sesuatu hal yang harusnya bisa diatasi. Oleh sebab itu bukan mustahil, sekali lagi Yesus mengajarkan tentang kekhawatiran. Dan kemarin waktu saya mempersiapkan ini, saya tiba-tiba teringat sebuah lagu ya. Lagu ini luar biasa. Di sini dituliskan, God is too wise to be mistaken. Tuhan itu terlalu bijaksana, Tuhan terlalu pandai untuk berbuat kesalahan. God is too good to be unkind. Tuhan itu terlalu baik untuk melakukan hal yang tidak baik, karena Dia begitu baik. So when you don't understand, when you don't see His plan, we can trust His heart. Saat kita nggak bisa lihat tangannya, saat kita nggak mengerti rancangannya, kita bisa percaya kepada hatinya. Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun Anda berada, mungkin pada saat hari ini kita belum mengerti rencananya, kita masih khawatir tentang masa depan, kita masih banyak pikiran yang ada di kepala kita.
Kita mungkin belum tahu rencananya, kita mungkin belum tahu, kita makan belum bisa melihat tangan mujizatnya, tapi percayalah Bapak Ibu Saudara semua, kita masih bisa percaya kepada hatinya. Hatinya adalah hati seorang Bapa, hatinya adalah hati seorang pemelihara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua, saya mau katakan sekali lagi, janganlah engkau khawatir akan apapun juga, sebab Ia Allah yang memelihara kita. Dan jangan lupa di saat yang bersamaan, mari kita naikkan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk satu kali lagi kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Allah yang penuh sukacita melimpahi kami dengan sukacita. Engkau melimpahi kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Engkau limpahi kami dengan hikmat Tuhan, supaya kami bisa memilih untuk mengucap syukur dibanding khawatir Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kekuatan kami, Engkau Allah fondasi batu karang kami Tuhan. Dan apapun yang kami khawatirkan tentang masa depan, kami percaya Engkau Allah yang memelihara kami. Kami percaya Engkau sudah ada di sana Tuhan. Bimbing kami, jagai kami Tuhan di sepanjang jalan kami Tuhan. Berikan kami sukacita-Mu, berikan kami berkat-Mu, jagai kami dalam kasih karunia Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan video ini, biarlah Tuhan bekerja bersama kita. Dia bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.